Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Apakah teman-teman semuanya baik-baik saja? Iya, kami harap kalian semua baik-baik saja ya. Iya, karena kami di sini juga baik-baik saja. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar lagi loh. Hari ini kita belajar apa ya? Oke, hari ini ngomong-ngomong kita akan belajar cara pakai waktu ya, atau penanda waktu yang biasa dipakai oleh orang Indonesia. Oke, nah sebelumnya kita semua sudah belajar ya penanda waktu JISE ya Reta-san. Kemarin kita sudah belajar JISE. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar Hindo. Oke, Hindo artinya adalah frekuensi waktu. Nah, hari ini kita akan belajar frekuensi waktu yang sering dipakai oleh orang Indonesia. Jadi, ayo kita semuanya belajar. iya, tolong ingat ya kata-kata hari ini. Oke semuanya, kemarin kita sudah belajar JISE atau penanda waktu ya. Nah, JISE itu misalnya biasanya, seminggu sekali, setiap hari, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang, hari ini, di video kali ini, kita akan belajar Hindo atau frekuensi waktu. Nah, kemarin di video sebelumnya, JISE atau penanda waktu kita gunakan untuk menjelaskan kapan kita melakukan sesuatu dalam kalimat. Tapi untuk hari ini, Hindo atau frekuensi fungsinya sedikit berbeda ya dengan JISE, yaitu kita gunakan untuk menjelaskan seberapa banyak kita melakukan sesuatu dalam kalimat di bahasa Indonesia. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Nah, kalian sudah tahu kan apa bedanya pelajaran kemarin dan pelajaran hari ini? Oke, nah kalau begitu kita langsung saja ya contoh kata-kata yang sering dipakai sebagai frekuensi waktu dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah ini dia, selalu dan sering. Oke, nah kata selalu artinya itsumo dan sering artinya yoku. Jadi biasanya orang Indonesia kalau mau pakai kata ini biasanya disertai dengan doshi. Contohnya, saya setiap hari selalu pergi ke sekolah. Atau saya setiap hari selalu pergi ke kantor. Itu cara pakai selalu ya. Artinya selalu dilakukan. Nah, kalau sering artinya yoku. Misalnya kalau sering cara pakainya 1 minggu hari Senin sampai hari Jumat pergi ke kantor. Artinya saya sering pergi ke kantor. Dalam 1 minggu, Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Jadi Senin sampai Jumat itu pergi bekerja. Artinya aktivitas ini sering dilakukan, tidak selalu ya. Kalau selalu artinya Senin sampai Minggu. Seperti itu. Sampai sini bisa mengerti? Nah, semuanya untuk kata keterangan yang sebelumnya, selalu dan sering, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ayo kita ke kata keterangan yang berikutnya. Yang berikutnya ada di kadang-kadang. Kadang-kadang artinya tokidoki. Nah, tokidoki ini untuk menjelaskan frekuensi kegiatan yang kita lakukan itu tidak banyak ya. Misalnya dalam 1 minggu saya olahraga 1 kali. Berarti saya kadang-kadang olahraga ya. Tapi kalau dalam 1 bulan saya olahraga cuma 1 kali, berarti itu kata yang tepat dipakai adalah jarang, artinya hotondo shinai. 「
Nah, teman-teman, ada satu kata yang harus kalian ingat ya. Biasanya orang Indonesia kata selalu dan sering ini suka diganti dengan kata suka. Nah, seperti yang Aurel katakan tadi, suka diganti oleh kata suka. Artinya, suka punya arti selalu atau sering. Jadi, kalau ada orang Indonesia bertanya, "Kamu suka olahraga?" Artinya, kamu selalu olahraga atau kamu sering olahraga? Nah, untuk cara jawabnya bisa, "Ya, saya suka olahraga," atau "Tidak, saya tidak suka olahraga." Seperti itu. Jadi, setelah kata suka ada doshi ya. Suka makan, suka olahraga, suka bermain. Oke, kalau misalnya suka-suki, biasanya setelah kata suka ada meishi ya. Misalnya, suka nasi goreng. Contoh kalimatnya, "Kamu suka nasi goreng?" Kalau misalnya pakai doshi, "Kamu suka makan nasi goreng?" Oke, bisa mengerti cara bedanya? Nah, sekarang mari kita lihat contoh percakapannya bagaimana ya. "Kamu suka olahraga tidak?" Aku suka olahraga. Aku kalau olahraga seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali sering ya? Kalau kamu bagaimana? Aku jarang, Reta. Begitu. Iya, tapi kalau aku mau, kadang-kadang 1 bulan 5 kali oke? 1 bulan 5 kali. Iya, Oke. kadang-kadang ya. Kalau begitu bisa ajak aku ya. Oke, nanti aku ajak kamu ya. Iya, karena aku selalu siap. Oke. Nah, seperti itu ya contoh kalimatnya atau contoh percakapan yang sering dipakai oleh orang Indonesia tentang cara pakai frekuensi waktu. Oke, semuanya pasti sudah paham kan? Nah, teman-teman, bagaimana dengan frekuensi waktu yang sudah kita pelajari tadi? Apakah semuanya sudah paham? Pasti semuanya sudah bisa ya cara pakainya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke pelajaran yang berikutnya, yaitu untuk mempelajari pola negatif dalam kata bahasa Indonesia. Di kata bahasa Indonesia, pola negatif ada 2 ya, yaitu tidak dan bukan. Nah, tidak ini atau shimasen itu biasanya diikuti oleh doshi atau keishi, kata kerja atau kata sifat. Misalnya tidak makan, tidak pergi, atau tidak mahal, tidak murah, tidak bersih, dan lain-lain. Pokoknya kata kerja dan kata sifat. Nah, untuk yang bukan atau dewanai itu digunakan untuk kata benda ya atau meshi. Misalnya, apakah HP ini punya saya? Oke, HP ini bukan punya saya ya. Seperti itu. Oke, untuk yang tidak atau shimasen tadi, kalau dalam percakapan sehari-hari atau nichijou kaiwa, orang Indonesia biasanya bilang enggak datang, enggak pergi, enggak tidur. Oke, sekarang ayo kita ke contoh percakapannya. Aurel, kamu kelihatannya lemas hari ini. Kenapa? Reta, aku nggak makan. Hah? Hari ini kamu nggak makan? Kan hari ini puasa. Oh iya, aku lupa. Iya, kalau puasa nggak makan dan nggak minum. Oh begitu. Iya, lupa ya. Iya, lupa. Aurel, kamu baju ini beli di mall Lipo? Bukan di Mall Lipo, tapi aku beli ini di pasar. Oh, beli di pasar. Iya. Kalau kamu beli kalung ini di Shopee ya? Oh, ini bukan di Shopee. Oh, bukan. Di mana beli? Ini aku beli di pasar. Oh, sama ya. Oh, waktu itu kita beli bersama ya? Iya, betul. Lupa ya. Seperti itu contoh kalimatnya. Oke,
semuanya, bagaimana cara pakai pola kalimat negatif dalam bahasa Indonesia? Sudah tahu kan bedanya apa? Mudah kan? Tidak susah. Oke, hari ini setelah semua yang kita pelajari sebelumnya, frekuensi waktu, pola kalimat negatif, sekarang kita akan belajar kotoba atau kata-kata yang sering dipakai oleh anak muda Indonesia. Sebenarnya kalau kalian mendengarkan dengan baik waktu orang Indonesia bicara, mereka sering menggunakan kata-kata ini. Oke, kata-kata yang sering dipakai adalah 1. Loh, 2. Kan, 3. Kok. Oke, nah loh, kan, dan kok ini sering sekali dipakai oleh orang Indonesia. Sebenarnya selain anak muda Indonesia, orang-orang dewasa atau para orang tua juga suka pakai loh. Jadi kamu juga bisa pakai ya. Oke, contoh kalimatnya 1. Loh. Loh dalam bahasa Jepang punya arti yo, dayo. Oke, jadi cara bicara atau intonasi bicara sama. Misalnya, kono fuku wa atarashi yo. Baju ini baru loh. Jadi sama ya, intonation sama. Oke, sekarang yang kedua, kan. Katakan ini punya arti bukan. Nah, dalam bahasa Jepang artinya adalah desho. Nah, ini fungsinya untuk konfirmasi ya, atau untuk kakunin. Nah, misalnya waktu beli makanan, rasa makanan enak. Kita mau beritahu teman kalau makanan ini enak. Waktu teman kita makan, wah ternyata enak ya. Jadi kita mau konfirmasi, enak kan? Oishi desho. Orang Indonesia kalau mau konfirmasi sesuatu biasanya sering pakai kan. Misalnya, enak kan? Murah kan? Mahal kan? Seperti itu. Sekarang contoh yang ketiga. Ini kok. Nah, kok ini dalam bahasa Jepang punya arti naze. Contoh kalimatnya, kok kamu datang terlambat? Naze anata wa chikoku shimasu ka? Atau kok kamu hari ini tidak pergi bekerja? Naze anata wa shigoto ikimasen ka? Seperti itu. Sampai sini bisa mengerti? Loh, kan, kok. Oke, sekarang kita contoh percakapan ya. Reta, hari ini spesial buat kamu ya. Kamu kan hari ini ulang tahun. Mas, selamat ulang tahun ya. Kok hari ini? Loh, hari ini kan kamu ulang tahun? Bukan, aku ulang tahun besok loh. Oh, aku pikir hari ini. Enggak, kamu lupa ya? Iya, aku lupa. Maaf ya. Enggak apa-apa. Oke, seperti itu ya cara pakainya. Ya, semuanya sudah paham kan? Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali kata-kata yang sering dipakai oleh orang Indonesia loh. Iya, hari ini gampang-gampang ya, karena cara pakainya tidak terlalu berbeda dengan jisei atau penanda waktu. Betul, iya. Jadi hari ini cukup mudah kan? Nah, untuk selanjutnya lebih semangat lagi ya untuk menghafal kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Oke, hari ini tolong diingat juga kata-katanya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semuanya pasti bisa pakai untuk kata-kata sehari-hari ya. Jangan lupa dipakai waktu bicara. Betul sekali. Jadi sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya.